Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmala Dewi dengan NIM 11211118083 dari kelas MA21C02 Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar akuntansi manajemen ini melibatkan penggunaan informasi akuntansi untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis. Ini mencakup analisis biaya, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja. Akuntansi manajemen ini tidak hanya berfokus pada laporan keuangan saja, tetapi juga pada informasi yang relevan untuk operasi internal perusahaan. Dengan demikian, akuntansi manajemen ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Kemudian ada definisi akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi keuangan serta non-keuangan yang digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang membantu dalam memahami biaya, pendapatan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja operasi organisasi. Adapun definisi akuntansi manajemen menurut para ahli, seperti menurut R.A. Supriyono, yang menyatakan bahwa akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, ada menurut Charles T. Holmgren menjelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi tujuan organisasi. Kemudian ada tujuan. Tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada manajer untuk mendukung pengambilan keputusan. Adapun tujuan spesifik dari akuntansi manajemen ini meliputi yang pertama, ada perencanaan strategis, yaitu membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang dan jangka pendeknya. Tentunya, perusahaan ini memerlukan perencanaan yang matang agar program perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua ada pengendalian biaya, yaitu mengidentifikasi dan mengelola biaya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ini juga sangat penting untuk perusahaan mengukur sejauh mana dan sebaik mana perusahaan dalam mengelola biayanya. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja, yaitu menilai kinerja individu, departemen, atau keseluruhan organisasi. Dari sini, perusahaan bisa mengetahui sejauh mana kinerja individu, departemen, dan organisasi ini berjalan dengan baik. Yang terakhir, ada pengambilan keputusan, yaitu memberikan data yang diperlukan untuk keputusan investasi, ekspansi, dan restrukturasi. Pengambilan keputusan ini juga harus didukung dengan data-data yang akurat, agar pengambilan keputusan ini dapat diambil dengan baik. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup akuntansi manajemen ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan informasi keuangan dan non-keuangan. Ada beberapa aspek penting dari ruang lingkup ini,
yaitu yang pertama ada perencanaan anggaran, yaitu menyusun anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya. Yang kedua ada analisis biaya, yaitu mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel serta menetapkan standar biaya. Yang ketiga ada pengukuran kinerja, yaitu menggunakan metrik seperti return on investment untuk menilai efektivitas operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada pengelolaan modal kerja, yaitu mengelola aset lancar dan kewajiban untuk memastikan likuiditas perusahaan itu baik atau tidak. Nah, pada intinya, dari aspek-aspek ini tentunya memerlukan data yang akurat agar kedepannya perusahaan bisa lebih mengelola biayanya dengan baik. Kemudian ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Seringkali kita menyamakan kedua akuntansi ini. Padahal sejujurnya akuntansi manajemen ini dan akuntansi keuangan ini sangat berbeda. Yang pertama dari akuntansi manajemen, dari segi tujuannya, akuntansi manajemen ini berfokus pada penyediaan informasi untuk penggunaan internal oleh manajer. Jadi hanya untuk orang-orang dalam saja. Yang kedua ada dari segi format laporan. Dari laporan akuntansi manajemen ini disusun sesuai kebutuhan manajer dan tidak terikat pada kebutuhan atau standar tertentu. Yang ketiga dari segi frekuensi laporan, laporan akuntansi manajemen ini disusun secara berkala atau bisa juga sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan akuntansi manajemen dari segi tujuannya menyediakan laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Dan dari segi laporannya, akuntansi keuangan ini mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku seperti GAAP atau IFRS. Kemudian dari segi frekuensi laporannya, akuntansi keuangan ini biasanya disusun secara tahunan dan triwulan, dan itu disusun secara berkala setiap tahunnya. Kemudian ada sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen ini adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data keuangan serta non-keuangan guna mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti perangkat lunak akuntansi, database, dan prosedur pengolahan data. Adapun sistem informasi akuntansi manajemen ini meliputi yang pertama ada pengumpulan data, yaitu sistem ini mengumpulkan data dari berbagai sumber internal seperti transaksi penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Contohnya seperti faktur penjualan, faktur pembelian, kwitansi, dan yang lainnya. Yang kedua ada analisis data, yaitu data yang dikumpulkan itu dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik dan metode analisis biaya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer. Dan yang terakhir ada pelaporan, yaitu hasil dari analisis tadi disajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami oleh manajer untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Dari materi-materi yang disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi manajemen ini memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu organisasi dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Dengan memahami konsep dasar, tujuan, ruang lingkup, dan perbedaan dengan akuntansi keuangan, serta sistem informasi terkaitnya, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka dan mencapai tujuan strategis secara efektif.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.